Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, makalah mengenai analisis regresi dari kelompok 9. Beranggota 2 orang. Yang pertama, Safa Zara Julinda, NIM 1830201205, dan ada teman saya Cindy Setiarini, NIM 1830201205. Di sini kami dari kelas PGNI 07 2018 dengan dosen pengampu Ibu Lydia Cahyani, MPD. Di sini kami akan membahas mengenai analisis regresi. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian analisis regresi. Regresi merupakan kelanjutan dari korelasi. Korelasi dan regresi mempunyai kaitan yang erat setiap regresi pada korelasinya. Namun pada suatu korelasi belum tentu dilanjutkan ke regresi. Korelasi yang tidak dilanjutkan dengan regresi adalah korelasi antara dua variabel yang tidak mempunyai sebab akibat atau hubungan kausal atau hubungan fungsional. Yang selanjutnya itu ada pengertian dari analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu teknik statistis untuk pemeriksaan dan pemodelan hubungan antar variabel. Analisis ini terdiri dari dua komponen yang dihubungkan, yaitu variabel respons dan variabel respon dari satu atau beberapa variabel prediktor. Dalam beberapa literatur variabel respon ini sering disebut juga dengan variabel tidak bebas, variabel dependen, variabel terikat, dan lainnya. Sedangkan variabel prediktor dapat disebut juga dengan variabel bebas, variabel independen, atau variabel penjelas. Dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel respons. Jadi, analisis regresi itu hanya terdapat satu variabel respons. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan memodelkan hubungan antara variabel, di mana terdapat variabel Y sebagai variabel respons output tak bebas atau variabel yang dijelaskan, dan variabel X sebagai variabel prediktor masukan bebas atau variabel penjelas. Secara umum, analisis regresi dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu regresi parametrik. Analisis regresi yang memerlukan pemenuhan asumsi di dalamnya. Dalam satunya adalah pemenuhan distribusi normal bagi data dan residual model. Yang kedua yaitu ada regresi logistik. Analisis regresi yang diperuntukkan bagi data yang tidak memenuhi asumsi pada penggunaan regresi parametrik. Di antaranya adalah syarat kenormalan distribusi data dan homogenitas ragam data. Setelah itu regresi logistik sangat sesuai digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel jika data pengamatan bersifat kualitatif. Yang ketiga yaitu ada regresi non-parametrik. Analisis regresi yang melakukan pendugaan model berdasarkan pendekatan yang tidak terikat asumsi bentuk kurva regresi tertentu. Yang keempat yaitu ada regresi semi-parametrik. Analisis regresi yang melakukan pendugaan model berdasarkan pendekatan yang tidak terikat asumsi bentuk kurva regresi tertentu. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai macam-macam analisis regresi. Yang pertama yaitu ada regresi linier dan regresi non-linier. Regresi linier itu terbagi menjadi dua, ada regresi linier sederhana dan ada regresi linier berganda. Di sini saya akan menjelaskan regresi linier sederhana, dan regresi linier berganda. Nanti di video selanjutnya saya akan memberikan satu contoh mengenai analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai regresi linier. Regresi linier adalah suatu analisis yang mempelajari hubungan ketergantungan antara satu variabel yang disebut variabel terikat terhadap variabel lain yang disebut variabel bebas. Dengan analisis regresi dapat diperhitungkan berdasar besarnya pengaruh dari pembahas satu variabel terhadap lain. Regresi linier pun dapat membentuk hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara linier. Jadi regresi linier sederhana yaitu
adalah satu metode statistik yang digunakan untuk menjelaskan adanya hubungan antara satu variabel bebas atau disebut independen dengan satu variabel respon disebut dependen, di mana hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel respon dianggap bersifat linier. Model yang bersifat linier dalam parameter dan linier dalam variabel bebas ini memiliki kurva pendekatan yang garis lurus. Regresi linier sederhana dengan fungsi bentuk fungsi y atau bisa disebut dengan y topi sama dengan a ditambah bx ditambah e. Rumus umum bersama regresi sederhana adalah y topi sama dengan a ditambah bx, di mana y topi disebut sama dengan subjek dalam variabel dependen dan diprediksikan. Yang a itu sama dengan harga y, yang x itu sama dengan 0 harga konstan. Nanti saya akan beri contohnya. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai regresi linier berganda, merupakan lanjutan dari regresi linier sederhana. Ketika regresi linier sederhana hanya menyediakan satu variabel independen x dan satu juga variabel dependen y. Contohnya, ketika kita ingin mengetahui pengaruh variabel dependen x terdapat variabel konsumsinya y, kita dapat menggunakan regresi linier sederhana. Namun, apabila ada variabel lain yang mempengaruhi variabel konsumsi yaitu y selain variabel pendapatan, misalnya variabel pendidikan, variabel jenis kelamin, kita dapat menggunakan regresi linier sederhana. Oleh karena itu, di sini regresi linier berganda hadir untuk menutupi kelemahan regresi linier sederhana ketika terdapat dari satu variabel independen x dan satu variabel dependen y. Jadi regresi linier berganda dengan bentuk fungsi y sama dengan bo ditambah bi xi ditambah bp xp tambah e. Rumus umum persamaan linier regresi ganda adalah y topi sama dengan a ditambah bi xi ditambah b2 di x2. Sebelum menggunakan analisis regresi ganda, perlu dikontrol terhadap beberapa kondisi yang berkaitan dengan data. Beberapa syarat yang harus dikontrol dapat dipenuhi dalam analisis regresi ganda. Jadi yang pertama yaitu ada sampel harus diambil secara acak atau random. Tidak bisa kalau tidak secara random dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua itu oleh karena sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal, maka sampel juga harus berdistribusi normal. Normalitas dapat diatasi dengan mengambil sampel banyak. Di samping itu, normalitas dapat diuji dengan normalitas menggunakan uji Lillie force. Yang selanjutnya yaitu ada data variabel terikat harus berskala interval atau skala ratio. Sedangkan skala untuk variabel bebas tidak harus interval atau ratio. Tetapi bisa juga untuk data yang berskala lebih rendah. Dalam hal ini, data variabel bebas diubah dengan sistem coding, pemberian data tertentu. Yang selanjutnya yaitu antara variabel bebas dengan variabel terikat itu mempunyai hubungan secara teoritis dan melalui perhitungan korelasi sederhana dapat diuji signifikasinya hubungan tersebut. Jika ternyata antara variabel bebas dengan variabel tidak mempunyai hubungan sederhana yang signifikatif, maka korelasi ganda pun tidak akan signifikan. Yang selanjutnya ada persamaan regresi yang berbentuk harus linier ya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dari masing-masing contoh linier sederhana dan linier berganda. Dari penjelasan regresi non-liniernya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh analisis regresi linier sederhana. Di sini terdapat data variabel X, kualitas layanan, dan variabel Y,
penjualan barang sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Di sini ada berapa ya? 30 tabel, ada tabel X dan tabel Y. Yang penyelesaiannya, langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus membuat tabel penolong atau tabel bantu sebagaimana tertera pada tabel berikut. Yang pertama yaitu kita akan membuat tabel X kuadrat atau Y kuadrat dan XY, di mana tadi di tabel yang sebelumnya sudah ada diberikan soal tabel X dan tabel Y. Kita akan membuat juga dengan tabel X kuadrat dan tabel Y kuadrat dengan XY. Dimana kalau XY kuadrat ini dari hasil X ini dikali X. Jadi 82 dikali 82 hasilnya 6.724. Sama juga seperti dengan Y kuadrat, di mana Y kuadrat yaitu ada 77 dikali 77 itu sama dengan 5.929. Di selanjutnya itu ada XY, di mana XY tersebut X ditambah dikali Y. Jadi X dikali Y. Jadi 82 dikali 77 itu hasilnya 6.314. Dan seterusnya sampai 30 data itu sama semua mencarinya. Kita totalkan dari data X, data Y, data X kuadrat, data Y kuadrat, dan data XY. Di mana hasilnya sudah dapat 2.153 dan 133 dan seterusnya itu sudah dapat data hasilnya. Dari tabel di atas diketahui N yaitu ada 30. X nah hasil X-nya ada 2.153, ada 15.773 dan ada Y-nya 221.33 dan seterusnya. Langkah yang kedua yaitu menentukan nilai A, di mana rumusnya adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N buka kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung kuadrat. Di mana XY-nya yaitu 2.133 dan X kuadratnya ini sudah ada juga, dan sigma X-nya udah ada juga, dan sigma XY-nya. Itu kita masukkan semua di dalam rumus tersebut. Nanti hasilnya dibagi, terus udah dibagi, ini hasilnya 37,77. Di mana nilai A yang diperoleh adalah 37,77. Yang selanjutnya yaitu kita menentukan nilai B, di mana rumusnya B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Itu sudah ada juga di atas tadi, tinggal kita masukkan saja ke dalam ini dan nanti ada hasilnya 0,46. Jadi nilai B yang diperoleh adalah 0,46. Dengan demikian garis regresi adalah Y topi sama dengan 37,77 ditambah 0,46. Yang selanjutnya yaitu menentukan jumlah kuadrat JK setiap sumber variasi. Di sini sudah dikasih tahu. Yang pertama yaitu kita menentukan jumlah total sebagai berikut. JK tot itu jumlah kuadrat total sama dengan sigma Y kuadrat. Jadi sigma Y kuadrat tadi sudah ada, ini hasilnya. Yang selanjutnya yaitu jumlah kuadrat regresi A sebagai berikut. Jadi JK rek yang A-nya. Jadi jumlah kuadrat yang regresinya A, rumusnya yaitu sigma Y kuadrat dibagi N sama dengan ini. Yang selanjutnya yaitu ada jumlah regresi B per A sebagai berikut. JK rek B per A sama dengan B
sigma XY sama dengan sigma X dikali sigma Y dibagi N. Dimasukkan hasilnya di sini, nanti hasilnya 6085,72. Jumlah kuadrat yang selanjutnya jumlah kuadrat residu sebagai berikut. Jadi hasil rumusnya yaitu J katot dikurang J karek A dikurang J karek B per A. Di mana tadi sudah ada hasilnya J katot itu, dan J karek ini sudah ada juga hasilnya, dan J res mungkin ya, ini sudah ada hasilnya juga. Jadi hasilnya yaitu ini. Yang selanjutnya itu menentukan derajat kebebasan dk setiap sumber variasi. Di mana yang pertama kita mencari ini dk rek A sama dengan 1, dk rek B A sama dengan K sama dengan 1, dk res sama dengan 30 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 28. Yang selanjutnya yaitu kita menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau bisa disebut juga RJK setiap sumber variasinya. Jadi rumusnya RJK rek. Rek itu regresi A sama dengan JK rek A. Tadi udah ada hasilnya, langsung dibagi 1. Ini hasilnya. Yang selanjutnya yaitu ada JK rek B per A. Rumusnya sama dengan JK rek B per A dibagi 1. Ini udah ada hasilnya tadi, JK rek per A langsung dibagi 1. Ini hasilnya. Yang selanjutnya itu ada JK rek sama dengan JK rek dibagi N dikurang 2 sama dengan ini hasilnya. Terus langsung dibagi 30 langsung dibagi 30 dikurang 2. 30 dikurang 2 dulu berapa hasilnya, nanti dapat hasilnya segini. Yang selanjutnya yaitu menghitung nilai F hitung, di mana F hitung yaitu RJK rek B per A dibagi RJK rek. Sama dengan ini, RJK rek ini tadi sudah ada juga, dibagi juga dengan RJK rek, hasilnya 5,0,1. 5,01. Yang selanjutnya itu membandingkan harga F hitung dengan F tabel. F tabel pada hasilnya yaitu 0,05 dengan pembilang 1 dan penyebut 28 diperoleh F tabel. Sama dengan itu nanti ada F tabelnya. F tabelnya ada memang sudah tertera, sudah dibentuk sedemikian rupa seperti itu. Jadi kita tinggal melihat saja pembilang 1 dan penyebut 28. Berapa sih F tabelnya? Jadi F tabelnya itu dapat 4,20. Oleh karena itu, F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak dan tentunya HA diterima. Yang selanjutnya yaitu menguji keberadaan koefisien regresi linearnya, sederhana dengan uji T. Jadi S kuadrat Y X sama dengan rumusnya JK res dibagi N kurang 2. Itu sudah ada tadi hasilnya, langsung saja. Jadi hasilnya itu 136,82. Yang selanjutnya mencari S kuadrat B sama dengan rumusnya S kuadrat 2 S kuadrat dikali YX dibagi sigma X1 angkat sigma X1 kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi N. Ini hasilnya udah 0,042. Yang selanjutnya yaitu mencari SB, di mana SB itu tinggal diakarkan saja dari hasil S kuadrat B yaitu 0,042, yaitu hasilnya 0,204. Sehingga dapat dihitung harga T tabel, yaitu rumusnya T sama dengan B dibagi SB. Tadi udah ada B-nya dan udah ada SB-nya, jadi hasilnya 2,25. Dari perhitungan di atas diketahui T hitung sama dengan 2,25. Selanjutnya menentukan harga T tabel. Dalam hal ini harga T tabel dengan DKN dikurang 2 sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. Pada A sama dengan 0,05, yaitu hasil T tabelnya. Baiklah, selanjutnya yang tadi. Jadi oleh karena itu harga hitungnya 2,25 itu lebih besar dari T tabel 1,70. Hal ini bermakna bahwa
persamaan regresi Y topi sama dengan 37,77 ditambah 0,46. Yang selanjutnya antara nilai kualitatif layanan variabel X dengan nilai penjualan variabel Y dapat dihitung korelasinya. Korelasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi pangkat N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat. Ini sudah ada juga, langsung dimasukkan saja angka-angkanya tadi yang ada di atas. Itu sudah kita temui juga hasilnya 0,92. Jadi harga R tabel untuk A sama dengan 0,05 dengan N sama dengan 30 dengan derajat bebas atau DB sama dengan N dikurang 20 sama dengan 30 dikurang 20, 28. Diperoleh R tabelnya, kita lihat di tabelnya yaitu 0,361. Karena itu harga R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikasi sebesar 0,392 antara nilai kualitas layanan dan rata-rata penjualan setiap bulan. Selanjutnya koefisien determinasinya dihitung sebagai berikut. R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,392 kuadrat dikali 100% sama dengan 15,36. Hal ini bermakna nilai rata-rata penjualan tiap bulan 15,36 ditentukan oleh nilai kualitas layanan yang diberikan melalui persamaan regresi Y topi sama dengan 37,77 ditambah 0,46. Sedangkan sisanya sebesar 85,6% ditentukan oleh faktor-faktor lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada contoh regresi linear berganda. Itu sama saja dengan yang selanjutnya, tapi contohnya yaitu X1, X2, Y. Ini udah ada tabelnya. Langsung kita masukkan di tabel penolong atau tabel bantu yang sudah ada kita buat ini. Ini sama saja yang seperti di atas itu, hanya bedanya kalau yang ini X1, X2Y di X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat. X1Y, X2Y, X1, X2. Gimana mencarinya? Jadi ini kita cari dulu di sini. 82 kali 179. Udah dapet. Yang ini tadi kita akari. 179 dikali 179. Yang ini juga sama, mencarinya dari sini. 7 dikali 77 dikali 77. Yang ini X1Y. Jadi X1Y maksudnya dari X1 ini 82 dikali 77. Seperti itu juga X2. Yang X2-nya ini 179 dikali 77. Jadi X1, X2-nya 82 dikali 179. Ini udah dapet. Terus itu ada 30 data juga. Ini udah kita totali. Udah kita totali semua. Kita masukkan di biar lebih mudah kita masukkan seperti ini satu-satu ya. Yang selanjutnya yaitu ada melakukan perhitungan-perhitungannya. Yang pertama kita menghitung Y kuadrat X1 kuadrat dengan X2 kuadrat sama dan seterusnya. Yang ini tadi kita beri jalan seperti ini. Ini jalannya. Ini hasilnya. Ini juga X1 kuadrat dikurang X1 per N. Rumusnya sama, hanya saja angkanya yang berbeda. Yang selanjutnya kita menghitung nilai B dan A sebagai berikut. B1 sama dengan sigma X2 kuadrat dikali X1Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y seperti dibagi sigma
X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma 1 X1 dikuadratin. Ini udah dapat, kita masukkan semua data hasil-hasilnya tadi, terus kita hasilkan 0,36. Selanjutnya kita mencari B2, di mana sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 Y dikurang sigma X1 dikali X2. Ini udah ada rumusnya, boleh kalian lihat saja. Ini hasilnya 0,36 dari hasil semua ini. Silakan kalian buktikan ya. Yang selanjutnya kita mencari A. Ini yang selanjutnya kita mencari ini rumusnya. Ini hasilnya dapat 2,68. Berdasarkan perhitungan di atas dapat menghasilkan persamaan regresi ganda sebagai berikut. Y top P sama dengan 20,68 ditambah 0,36 X1 ditambah 0,15 X2. Yang selanjutnya yaitu menentukan jumlah kuadrat JK. Jadi JK sumber varian yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah kuadrat regresi JK rek Y atau X1 dan X2 yaitu JK rek. Ini rumusnya. Ini tadi udah kita cari, kita masukkan ke dalam ini. Dapatlah hasilnya ini. Yang selanjutnya mencari JK kuadrat residu atau sisa, bisa disingkat dengan JK res, yaitu ini rumusnya. Sigma Y kuadrat dikurang JK rek, dimasukkan hasilnya, ini udah dapat juga, kita kurangi. Yang selanjutnya yaitu menentukan derajat kebebasan DK, sumber varian sebagai berikut. Ini sama seperti dengan yang contoh linear sederhana tadi. Ini juga sama. Tentukan RJK-nya sudah sama, sudah saya jelaskan yang di atas tadi. Boleh kalian lihat, itu sama, rumusnya juga sama. Ini juga sama, yang selanjutnya itu menentukan harga F hitung sebagai berikut. Ini. Ada juga. Yang ke-8 yaitu membandingkan harga F hitung dengan F tabel ya. Jadi F tabel pada A sama dengan 0,05 dengan pembilang 2 dan penyebutnya 27. Diperoleh harga F tabel yaitu 3,3335. Sehingga dapat dilihat bahwa F hitung 4,60 lebih besar dari F tabel 3,35. Dengan demikian menolak HO-nya dan tentunya menerima H-nya. Hal ini bermakna maka persamaan regresi Y topinya sama dengan 20,68 ditambah 0,36 X1 ditambah 0,15 X2 adalah signifikan. Yang selanjutnya yaitu ada dilakukan untuk keberartian pengaruh setiap variabel bebas dan prediktor sebagai berikut. Jadi rumusnya itu sama sih seperti dengan yang itu tadi, hanya berbeda di angka-angkanya saja. Ini sama tadi yang di sana juga sama. Ini rumusnya. Nanti hasilnya juga ditaruh di sini dan ini hasilnya semua. Udah dapat hasilnya. Kita mencari TX1 dan TX2. Rumusnya sama dengan B1 dibagi SA1 sama dengan ini hasilnya 1,76. Yang selanjutnya juga B2 dibagi SA2 sama dengan ini hasilnya dibagi 1,96. Dari perhitungan di atas diketahui T hitung X1 sama dengan 1,76 dan T hitungnya X2 sama dengan 1,96. Selanjutnya menentukan harga T tabel. Dalam hal ini harga T tabel dengan DK sama dengan N dikurang 1 K dikurang 1 sama dengan 30 dikurang 2. Ini udah semua, kita masukkan di dalam ini. Yang selanjutnya itu nanti ada contoh soal regresi linear dengan model fungsi berpangkat ya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya.
Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Setiarini, NIM 18301209. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam regresi nonlinier dan contoh regresi nonlinier. Nah, regresi nonlinier itu merupakan suatu metode analisis regresi mendapatkan model nonlinier yang digunakan mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Regresi nonlinier itu dapat dibandingkan menjadi 6. Yang pertama regresi polinomal, yang kedua regresi hiperbola, yang ketiga regresi fungsi perpangkatan, yang keempat regresi eksponensial, yang kelima regresi logaritmik, yang keenam regresi fungsi geometri. Regresi polinomal itu ialah regresi dengan sebuah variabel bebas sebagai faktor pangkat terurut. Seperti y sama dengan a sama dengan plus bx plus c x kuadrat atau fungsinya kuadratik. Yang kedua a plus bx plus cx kuadrat plus cx pangkat 3 atau fungsi kubit. Yang ketiga y sama dengan a plus bx plus cx kuadrat plus dx pangkat 3 plus cx pangkat 4 plus fx 5 atau fungsi kuinik. Yang kedua regresi hiperbola atau fungsi resiprokal. Pada regresi hiperbola, di mana variabel bebas x atau variabel tak bebas y dapat berfungsi sebagai penyebut regresi, disebut regresi dengan fungsi pecahan atau fungsi resiprok fungsi. Seperti 1 atau y sama dengan a plus bx atau y sama dengan a plus b atau x. Yang ketiga regresi fungsi perpangkatan ini. Regresi ini menggunakan bentuk fungsi yang berbeda dengan fungsi polinimal maupun fungsi eksponensial. Regresi ini mempunyai bentuk fungsi seperti y sama dengan a plus bx. Persamaan umum yang digunakan untuk regresi nonlinier model fungsi perpangkatan adalah y sama dengan ax b. Pada persamaan tersebut, a dan b merupakan konstanta fungsi perpangkatan yang akan dicari berdasarkan titik yang ada. Nah, yang keempat regresi eksponensial. Regresi eksponensial ini adalah regresi di mana variabel bebas x fungsi sebagai pangkat atau eksponen. Fungsi regresi ini adalah y sama dengan ae pangkat bx atau y sama dengan a10 pangkat bx. 1 atau y sama dengan a plus be pangkat cx. Ini disebut kurva logistik tipe umum dari model pertumbuhan. Yang kelima, regresi logaritmik. Bentuk fungsi dari regresi adalah di mana variabel bebas y berfungsi sebagai pangkat eksponen dari variabel bebas x mempunyai bentuk perpangkatan. Mode regresi adalah a pangkat y sama dengan a plus bx atau dapat ditulis menjadi y sama dengan in a y b a maksudnya a plus bin x merupakan transformasi linier. Yang keenam, regresi fungsi geometri. Bentuk dari fungsi berupa bentuk regresi linier berganda di mana dalam fungsi terdapat fungsi trio geometri. Bentuk sederhana itu dari fungsi itu adalah y sama dengan a plus b sin d dikali plus c cos dx. Bentuk fungsi disebut kurva Poiseuille. Ada lagi
Bentuk-bentuk yang lebih kompleks seperti Y sama dengan A plus B sin X plus C cos X TD sin kuadrat X plus cos kuadrat X plus dan seterusnya. Contoh regresi nonlinier. Fungsi berpangkat data tegangan-regangan di laboratorium. Di tabel ini, data tersebut tentukan fungsi regresi nonlinier dengan model fungsi berpangkat, dan jika diketahui batang baja diberi tegangan tarik sebesar 9000 N atau Rn 1, tentukan besarnya regangan yang terjadi. Penyelesaiannya itu hasil pengujian tank batang baja seperti disajikan pada ditampilkan pada data di atas. Titik-titik data dipresentasikan dengan menggunakan sumbu logaritma pada koordinat Kartesian. Di tabel ini ada nomor data tegangan-regangan. Hasil hitungan pada tabel tersebut, konstanta badan A dihitung sebagai berikut. B 2,4 247 dikurangi 2,47 dan 4,61 dibagi 63,89 dikurangi 4,61 pangkat 2, jadi sama dengan 1,586. Log E-nya sama dengan 2,47 dibagi 6 dikurang 1,586 4,61 dibagi 6. Jadi sama dengan 2,47 per 6 dikurangi 1,586 4,61 dikurangi 6. Jadi sama dengan 0,806. A 10 min 0,806 sama dengan 0,156. Diperolehnya nilai konstanta A dan B, maka persamaan fungsi regresi berpangkat adalah T sama dengan 0,156 R156. Jadi hasilnya 1,586. Dihitung juga besar koefisien korelasi ST dan SR, dihitung dengan persamaan. ST sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali I kuadrat sama dengan 4,78. SR sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikali I dikurang AR kuadrat sama dengan 1286. Koefisien korelasi dihitung R akar ST dikurang SR dibagi ST sama dengan akar 47,8 dikurangi 12,86 dibagi 47/8, jadi sama dengan hasilnya 0,855. Terima kasih, semoga video yang kami buat ini bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah, kami tutup sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.